warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Collaboration Podcast buat yang tahu-tahu aja bersama Soleh Solehun dan Kiki Ucup di sini. ya. Jadi di podcast ini Paranois akan tahu banyak cerita dari tamu-tamu yang kita undang lah, seperti sebelum-sebelumnya. Ya, dan mungkin banyak yang nggak tahu. Pokoknya tamu-tamu yang kita undang ke ruangan ini adalah orang-orang berprestasi dan mereka akan kita minta ngakuin banyak hal. Iya, tapi kita juga bertanya-tanya tentang tamu kita hari ini ya. Dari mana prestasinya dia gitu. Ya, tapi yang jelas di episode ini kita bakal bahas sisi lain alias hidden talent. Wah. Yang ternyata dipunya sama bintang tamu kita dan coba kita kaitkan dengan zodiak. Wah, iya. Kita emang menguaknya dari zodiak ya, karena kita emang zodiak minded orangnya. Gua banget emang zodiak nih. I love astrologi. Nah, kalau Soleh kan lu apa zodiak? Gemini. Wah, ribet. Kata siapa? Experience langsung dengan lu. Jadi gue spesifik lu, bukan zodiak. Lu Kan kita bahas Gemini, bukan gua. Mungkin zodiak tuh harus ditambah satu, ada zodiak Soleh. Itu dia tuh banyak tuh, gue ketemu 2 orang yang kayak lu, Soleh sama satu lagi ada temen gue. Kalau Gemini tuh katanya nih, menurut ramalan-ramalan cuaca yang ada, cenderung banyak bicara lah. Iya, kalau itu lu iya banget. Tapi itu bukan karena gua Gemini. Karena apa? Karena gua kerja. Ya enggak, sebelum lu kerja lu ngomong mulu. Lu enggak kerja aja ngomong mulu tuh tadi. Tapi kalau lihat sifatnya Soleh sih, lu enggak peduli kelakuan orang lain, tapi lu mencoba untuk pengen tahu. Kadang-kadang. Iya. Apa hal yang kenapa lu pengen tahu hal orang lain lah? Ya kepikiran aja. Oh gitu aja. Iya. Simple ya. Oke ya. Tapi kalau Ucup ini zodiaknya Aries ya, katanya sih kreatif. Sudut pandang lu tentang gue benar kreatif nggak? Bener sih. Lu ya setidaknya lu bikin event bagus-bagus lah. Iya. Lu seneng kan datang ke event gua? Iya, seneng lah. Tapi ini Ucup juga ternyata karena Aries itu dia keras kepala. Bukan ya, tapi kayak itu sifat dasar manusia yang nggak mau kalah ya. Setelah gua ambil kesimpulan, Gemini sama Aries sama-sama keras kepala, berarti emang manusia nggak ada yang mau ngalah nih. Tapi kan katanya Ucup ini Aries keras kepala, tapi lu bisa juga mendengarkan omongan orang ya, karena kan kalau bikin event itu harus mendengarkan kemampuan orang ya, pendapat orang. Justru enggak lah, gua kalau bikin event tuh gua egois. Terus? Karena gua udah tahu gua mau bikin event yang kayak gimana. Itu sebenarnya keras kepala gua. Iya. Kalau lihat di Pesapora gitu, itu gue egois. Makanya lu keluar dari Bukan dong, jangan ke situ. bukan keluar. Masa baktinya udah selesai. Iya. Iya, tapi kan lu bisa dengar kan Gua lumayan keras kepala di situ. enggak, tapi maksud gua kan lu sebagai promotor pasti kan mendengarkan ini juga dong selera orang bahwa yang lagi rame ini nih gini nih. Kan keras kepala dengerin selera orang nggak apa-apa, belum tentu dilakuin tapi kan. Cuman hanya Aries tuh harusnya dimasukin Aries tuh pendengar yang baik. Lu bisa tanya lah, beneran Aries tuh pendengar yang baik. Lu ditelepon orang malam-malam 3 jam, Aries doang yang kuat. Beneran. Tapi ini kita juga bakal ngobrol dengan bintang tamu yang bintang tamunya Aries juga nih. Emang kita set Aries lah, karena harus butuh 2 Aries untuk ngelawan 1 Gemini. Bintang tamu kita ini adalah pembawa acara. Wah, yang luar belakangan pengen terlihat jadi seniman. Main film. Mulai berontak ya. Gua sering bertemu dia pakai baju-baju yang itu loh, yang artsy gitu, yang nyeni-nyeni gitu, yang tradisi gitu. Kita pertanyakan dia maunya kemana. Apakah dia begitu biar punya kesempatan baru, atau nggak tahu lagi motivasinya apa selain itu. Ya udahlah. Ya, kita undang bintang tamu kita kali ini, Dimas Danang. Emang lu Aries? Aries. Lu setuju dengan yang tadi dibilang itu? Aries itu kreatif dan keras kepala. Kreatif orang yang nentuin, tapi kalau keras kepala emang iya sih. Iya. Kami tuh keras kemauan. Iya, enggak. Memakai kata ganti kami lagi. Kami betul keras kemauan. Kami. Iya betul lah, keras kemauan. Kemauan ya. Kadang suka nggak mikirin hal yang lain dulu, pokoknya gue mau kayak gini udah bodo amat gimana jadinya gitu. Ya seperti tadi opini lu tentang Danang mulai agak seniman gitu. Bodo amat. Tapi kan sebagai orang yang keras kemauan menghadapi orang lain gimana, Nang? Ya ngalah lah. Lah, ya berarti bukan keras kemauan dong. Iya, kayak tadi Ucup bilang. Oh iya belum tentu dilakuin. Gitu. Kami tuh Aries tuh pandai bersiasat. Kami.
Muka dua. Bukan muka dua. Gemini. Tidak bisa dipercaya. Oh enggak, Aries tuh paling bisa dipercaya karena kita bodoh banget soal bohong. Iya betul. Tapi menikam dari belakang. Bukan. enggak. Kita tuh respectful. Di depan iya, di belakang tidak. Oh enggak, bukan pernah akhirnya- iya. Nggak pernah, bukannya nikam dari belakang, tapi ya udah bagaimana supaya nggak konflik terlalu besar, iya gitu. Tapi di belakang tidak. Di belakang ya dilakuin, syukur, nggak dilakuin nggak apa-apa Iya. gitu. Kami Kita- tuh tipenya sunnah. Iya, betul Sunah. Kalau misalnya keras kemauan, terus sering mengalah, berarti sering tidak dicapai dong kemauannya. Sebenarnya banyak cara, Kang, nggak harus pakai konflik. Ini gue narasumber juga aja ya. Iya. Gimana? Jangan gitu dong. Kok lu membela dia? Ya enggak, ini soalnya udah apa ya? Hati lah, urusan hati kalau bahas zodiak. Iya. Enggak ada. Zodiak bukan urusan hati. Ini urusan hati. Zodiak cuma urusan tanggal lahir. Tapi Nang, lu apa sekarang banyak sebagai seniman apa sebagai pembawa acara? Nah, Oke. sebenarnya itu kan seniman dari mulutnya Pak Darto ya. Itu karena dia sebel sama lu. Enggak, dia, tapi ini kehebatannya Mas Darto, Kang. Label. Lu mesti juga tahu, Cup. Apa yang dia omong viral, Cup. Dia tuh mesin viral Indonesia, MSI. Iya. Karena dulu nih MVI, mesin Iya. viral Indonesia. Oh iya, MVI. Ah. Udah ganti ya. Nah, terus si Mas Darto itu dulu waktu sebelum prediksi kan ada motor baik. Iya. Di Mas Anggara cuma foto sama anak bupati, dicie-ciein semoga lancar. Orang pada ngucapin semoga lancar pernikahannya, Cup. Dia Coba Kak. Darto tuh bisa viralin Iya. orang tapi nggak bisa viralin diri sendiri ya. Nah itu kan emang orang pinter terhadap orang lain kan. Makanya gue bilang ke Mas Darto, lu tuh gue yakin lu masuk surga, tapi lidah lu masuk neraka. Jadi di surga Nggak dia ikut nggak ya? bisa pesan makanan dia. Nggak bisa lidah. Nggak bisa ngunyah. Dia nulis. Makanya harus yang di blender ya. Gara-gara Biar Darto langsung ya. ditelan. Iya. Danang tuh gue tiap ketemu Darto, Danang. Danang seniman. Pengen jadi seniman dia gitu. Iya, tapi kalau pengen jadi seniman ya pengen lah. Maksudnya berkarya seni, menjadi pelaku seni itu seneng kan ngelakuin sesuatu. Kayak lu kan juga berkesenian, Kang Soleh juga seninya komedi. Heeh. Gitu kan. Ya seniman, pembawa acara pun seniman lah. Enggak, dia kalau maksud Darto pengen jadi seniman tuh yang itu loh, yang pakai Oh, art yang ini. pakai baju-baju tradisional kayak artsy, budayawan artsy. Budayawan. kayak Sujiwo Tejo gitulah. Belum lah. Belum, tapi gue emang gue suka pakai kain tuh, gue suka, Kang. Nah, itu kan si Darto ngebahas Iya. kemana-mana pakai kain sekarang. Gue suka pakai kain. Kenapa? Karena adem. Udah gitu kalau ke kondangan emang gue pakai kain karena kan buat ngedoain orangnya juga. Karena kan kain ada setiap motif kan ada artinya, Kang. Oh, Tapi kan Gitu. orang juga nggak tahu itu artinya apa. Ya maksud gue kan doain kan nggak perlu orang tahu. Yang penting gue doain. Lu punya banyak kain? Ada lumayan lah. Berapa banyak? Mungkin ada yang resmi ada 4 kali ya. oh, Yang resmi ada 4. kain nggak resmi? Yang gak resmi maksudnya yang buat main ada beberapa lah, ada 6. Emang apa bedanya kain resmi dan tidak resmi? Iya kan acara meninggal gitu. Orang meninggal gue pakai kainnya apa, orang kalau nikahan gue pakai kainnya apa. Balik ke zodiak lagi nih. Iya. Kan kalau gue lumayan ngah gini. Nah, kalau Aries tuh kayak lumayan dominan ya kalau buat suatu project tuh pengennya jadi pemimpin gitu. Bukan pengen menjadi pemimpin, pengennya kayak nih harus. Ini enggak, pertanyaan gue adalah lu yang mau apa orang yang mau? Itu tuh. Apaan? Kadang-kadang kebanyakan orang yang mau tahu. Apaan maksudnya? Iya sih. Jadi pemimpin. Iya, ditunjuk gitu. Awalnya sih gue yang mau. Oh, lu Tapi yang mau. sini udah. Udah mulai orang trustnya naik kan kalau Iya, kan. Lu keren, udah. Cup. Kalau Iya, lu emang, iya emang. kasusnya lebih banyak orang yang mau. Enggak sih, enggak banyak yang mau sama gua kan. Tapi lu kan pernah apa mengelola agensi? Mengelola agensi Jadi sama apa di manajemen. situ? Gua berarti jadi Kreatif pemilik aja, terus jadi kreatif director juga gua ambil karena kadang-kadang gua mesti mecahin masalahnya brand dan juga talent gitu. Terus gua suka ngambil job desk-nya kreatif director juga. Nah, itu kan dengan lu bilang lu keras kemauannya, kan mengelola agensi kadang-kadang harus mengikuti keinginan klien. Iya. Betul. Gimana lu menghadapi keras kemauan dengan kemauan klien? Ya berarti gua harus cari jalan tengahnya, Kang. Jadi kan gua itu kadang-kadang yang lebay dari Aries ya, gua nggak tahu ya kalau Aries lainnya, tapi kalau dari gua terlalu peduli gitu sama sesuatu yang dikerjain gitu.
Nah itu kadang-kadang orang nggak nyampe pikirannya ke situ, tapi gue maksain. Nah daripada dipaksain, ya kita cari jalan tengahnya, gitu. Ya harus semua ada jalan tengahnya kan. Dan lu kayak ngerasa oh ternyata bisa juga gua ini ya apa kompromi gitu. Bisa. Pada akhirnya bisa. Bisa Kan itu masalah ego doang, Kang. Betul. Bisa Aries tuh bisa kompromi. Terus ini gimana coba ya lu merasa bisa kompromi itu dengan cara apa awalnya dulu? Ya akhirnya nggak ada yang bisa dipaksa, nggak ada yang mau dipaksa. Jadi ya buat apa maksa? Jadi gue ngasih pilihan, gue jadi lebih banyak ngasih Aries pilihan. tuh. Aries nih. Nih kalau begini gimana? Tapi resikonya ditanggungnya bukan sama kami ya, kami udah nyampein gitu. Betul, tuh Aries tuh. Solutif, tapi dengan alasan yang kuat. Iya, tapi nanti begitu orang ini Aries yang egois banget ya. Biasanya kalau orang kita udah ngasih pilihan terus mereka ngambil pilihan yang salah, dia akan dibalik hatinya dia akan ngomong gini. Apa gue bilang? Wah, itu sebenarnya racun banget tuh, Kang. Iya. Iya berarti kan Memposisikan diri benar. Paling benar. Tapi lah, Apa? kalau gue tanya balik ke lu, kalau lu kan sebagai pribadi yang ceria gitu, Masa? lu Bagus. betul iya. Bagus. Kalau kita lihat kan lu ceria, tanpa masalah gitu. Kan kalau kita ngomongin komedian gitu atau Gemini Iya. kayak pintar mengkamuflasekan rasa lah. Iya. Lu seperti itu nggak? Nah, gua diplomasi. Nah, itu. Gemini tuh kenapa Soekarno jago diplomasi? Gemini. Oh iya benar. Siapa lagi presiden Kang ya? Gemini. Siapa? Banyak tau. Banyak. Ahmad Dhani Gemini, Ahmad Dhani sampai punya grup WhatsApp Iya. tuh Gemini semua. Presiden Republik Cinta ya dia. Iya. Oh iya presiden. Benar presiden juga. Iya, Ahmad Dhani bikin ini ya grup Gemini ya. Oh emang iya. Iya ada WhatsApp grupnya. Oh, Gemini beneran? semua artis Gemini Kang dia Soleh hire sama masuk dia. gak? Gua bukan artis berarti. Nggak kenal. Bukan, karena dia reporter musik. Nah kalau Soleh kan gitu jawabannya tuh. Kalau Soleh tuh, lu harus tahan sama Soleh dijawabnya kayak. Nah, itu kan gua itu kan gitu. salah satu skill gua. Kan gua merasa salah satu skill gua itu adalah silat lidah ya. Nah, dulu waktu gua kecil kan gua pengen jadi pendekar. Terus ternyata gua sadar ketika sudah besar buat apalah silat-silat seperti itu karena ternyata yang paling berguna itu adalah silat lidah. Lu nggak perlu jago bela diri, asal lu jago bicara juga orang bisa nurut sama lu. Benar. Itu bisa mengarahkan seseorang ya. Iya, lu menurut lu Nang skill lu apa lagi selain Silat. presenting? Saya silat. Kagak Gak ada. Dulu waktu SD gue bangga banget bisa naikin alis kayak The Rock. Tapi sekarang kan The Rock kayak udah populer banget jadi kayak Kalau skill memendam rasa punya juga nggak? nggak ada gue. Gue nggak tahu kalau lu ya. Tapi biasanya tuh kita tuh nggak dendam, tapi kita nyatet. Nyatet gimana? Nyatet Oh. misalnya gua Iya. sakit hati, oh nggak mungkin kalau Disimpan. enggak dicatat kayak lu orangnya kayak gitu. Tapi kita biasa aja, tapi kita punya catatan yang oh Ucup tuh gini. Ditulis Soalnya beneran? gini. Enggak, ya di Oh, di dalam pikiran. ingatan, Jadi gua kayak udah punya mekanisme. Oh lu jadi kita nge-screening orang kan, nge-spesifikin orang gitu kan. Iya. Kayak dia nih Soleh begini nih. Iya. Tapi Nang di antara semua yang lu kerjakan ada nggak hal yang bikin lu sendiri kaget karena oh ternyata gua bisa juga begini ya? Ada Kang. Apa? Hosting jadi Presenter? pembawa acara, iya. Lu kaget dengan Kaget gua. Karena gua orangnya nggak begitu suka keramaian kan Kang. Oh gitu. Oh ya? Efek samping dari hosting itu kan berarti gue harus foto Iya. sama orang, gue harus nge-MC di depan banyak orang. Itu Bukannya Aries malah demen keramaian gitu? oh enggak, gue galup ini apa tes personality itu gue INFP. Apa tuh? Introvert. Jadi emang INFP gitu. Gue pengen Ah, lu tuh dianalogikan sebagai introvert. Enggak, gue tes kepribadian INFP. iya. Gitu. Dan emang gue dari dulu kalau ke tempat rame, gue panik. Gue aja baru latihan menanggulangi ketakutan gue itu pas gue punya istri. Waktu itu gue ke mana tuh kota Casablanca. Itu kan mau sepi banget ya. Iya. Iya. Iya kan? Betul. Sepi banget Sangat kan? sepi. Sangat sepi kan. Gue di eskalator tuh benar-benar minta pulang sama istri gue. Pulang yuk pulang. Kenapa gitu. nggak dibeliin mainan? Enggak, tadi gue pengen batuk tapi nggak ada batuknya di toko. Oh iya keren. Batuk giok kan. Batuk giok bagus. Iya, gue tuh kurang suka keramaian Kang gitu. Jadi emang gue kaget gue bisa ada di dunia yang hingar-bingar ini. Tapi gitu. kan lu udah belajar nge-MC dari SMP katanya. Gue belajar SMP. Iya, kenapa lu belajar nge-MC maksudnya kan dengan lu sadar ketakutan. Gue nggak belajar Kang. Gue bener-bener Terjebak. terjebak karena waktu SMP ada acara kayak pensi sekolah gitu.
tiba-tiba MC-nya nggak ada. Nah gue sebagai panitia, lu aja Nang. Lah kenapa gue gitu? Ya padahal lu kan takut dengan keramaian. Ya makanya itu Kang. Makanya gue pas pertama kali naik gue nggak ngomong. Ya lu nggak ngomong, lu nggak ngomong sama temen lu nggak ngomong sama teman-teman, langsung naik aja gitu kan? Langsung naik aja. Itu Aries banget. Inisiatif ya. Iya inisiatif. Nah kalau gua ambil kesimpulan lagi lah, Aries tuh kebanyakan karirnya ini kejebak lah, accident. Bisa jadi kayak sih. Tujuannya apa, tiba-tiba begini, udah fokus di situ deh jadinya gitu. Iya. Jadi lu gara-gara MC di situ tiba-tiba keterusan. Iya karena gue ngerasa gue ternyata takut nih waktu SMP ya. Ternyata gue takut ngadepin orang banyak. Nah terus ya udah gue kayak gue nggak boleh takut lagi. Gue terus kalau ada MC ya gue ambil. Iya. Gue ambil abis itu ya tiba-tiba jadi host di depan kamera, itu kan hal baru lagi tuh. Betul. Iya. Radio itu sebenarnya adalah tempat ternyaman gue karena gue nggak ngeliat orang. nggak ngeliat orang Kang. Cup gitu. Itu berarti ngetes. Kang, gue nggak ngeliat orang. Gue balik barusan. Iya. Berarti lu ngetes, lu berani di tengah keramaian, akhirnya lu konser. Kemana? Ngajak berantem siapa gitu? Enggak lah, gue bukan Serizawa. Enggak, gue ya itu kerja itu apa nge-MC. Bahkan gue akhirnya belajar untuk foto Kang. Gue belajar untuk foto karena gue ngeliat di foto gue tuh sempat ada satu era waktu The Comment lagi naik banget. Gue tuh foto sama orang tuh cuma gini. Harusnya? Dah 3 itu doang. Ya maksud gue pose lain kayak gitu. Gua begini doang. Iya, dia nggak pernah Ya, tapi kan lu solihun. Lu Danang Gua Kowang. Bukan itu, gue nggak bisa naik Vespa gitu. Di Mas Danang. Iya. Gitu. Jadi kan akhirnya gue belajar juga buat pose kayak gitu. Oh, dan lu katanya tadi Insecure baru tuh. pas menikah baru mengatasi ketakutan itu. Oh enggak, maksud gue untuk bisa pergi lebih sering ke tempat ramai tuh. Sebelumnya waktu lu belum nikah udah aja kerja doang. Gue kerja pulang gitu. Pun kalau misalnya Gak nongkrong. misalnya nongkrong juga limited. Sama Darto lagi. Nah, gue nggak pernah nongkrong sama Mas Darto. Tua dia ya? Gak pernah nonton. Nggak pernah, bukan karena dia tua. Emang mereka aslinya berantem lah di belakang panggung. Itu juga karyanya Mas Darto loh tuh. Berantem itu karena orang kan biasa ya kalau orang udah nggak gabung lagi dituduh berantem kan. Gue bilang Pak kita dituduh berantem Pak. Yaudah berantem aja yuk gitu. Viral lagi Danang Darto berantem ya gue serahin virality dan spotlight pada yang Maha Darto ya, yang Maha Darto ya. Yang Maha Darto the best. Tapi berarti dia jadi konsultan lu juga nggak, Nang? Enggak sih. Enggak. Dia yang mengajarkan lu juga nggak? Oh ngajarin iya. Dulu kan dia senior gue di Prambors tuh. Mas Darto tuh senior 13 tahun. Gue senior di Prambors cuma 4 tahun. Oh kenapa? Iya emang gitu. Waktu itu dari 4 tahun itu mulai masuk ke TV. Oh mulai sibuk tuh di situ ya? Mulai sibuk, mulai nggak tahu diri. Ya terus lu lupa yang membesarkan lu siapa? Gue enggak, ibu gue nggak gue lupain. Iya betul. Bukan radio. Iya kan. Kalau radio kan, ya gue kan juga ada andil membesarkan radionya juga. Wah ini nih. Lo bener gak? Masa gue doang yang dibesarin kan enggak dong? Kan sama-sama. Iya. Tapi temen lu banyak nggak? Enggak kan? Kayaknya enggak. Kenapa? Ya karena Lu homeschooling ya? Nggak punya duit nggak punya. Gue dulu paling kalau homeschooling temennya nggak putus banyak. Sekolah. Hah? Putus sekolah paling homeschooling. Iya homeschooling. Iya lebih ke nggak punya sama. duit. Emang lu banyak lah nanya Banyak gitu. loh gua sama temen gua. Temen SMP masih akrab, temen SD masih, SMA masih, temen kuliah masih. Gue masih. Teman-teman baru masih. Gue juga masih. Gue SD udah nggak pernah. Kenapa? Nggak tahu. Beneran lu nggak bangun komunikasi Nang? Gue bukan nggak Atau lu insecure? Enggak, kalau misalnya bikin grup. Nah, gue udah jarang banget pegang handphone. Handphone gue di charger tuh di sombong. Kayak public figure sama dengan sombong dan kaya. Iya. Padahal banyak juga yang tidak. Kalau lu baru sombongnya doang ya? Baru sombongnya doang, kayaknya belum. Karena kan orang kan ngeliatnya yang kaya banget langsung ya. Iya kan. Ngeliatnya langsung ke Raffi Ahmad. Iya, ya Allah. Padahal gak semua bisa Gak kayak semua. gitu. Semua Raffi Ahmad kan. Nggak semua. Lu melihat mutasi rekening juga merah semua isinya Wah kan. gila, kayak rapot gue dulu. Iya. Birunya cuma di terakhir tuh bunga. Bener. Lu juga apa selain bisa nge-MC segala macam, bisa banyak bahasa ya? Sebenarnya nggak bisa, gue belajar Kang. Apa aja yang lu pelajarin? Gue belajar, gue yang pertama kali gue pelajarin bahasa Inggris. Oh. Karena bahasa Inggris itu ternyata jadi penghambat rezeki. Bukan bahasa ibu. Bahasa ibu gue udah ngerti ibu gue ngomong apa. Penghambat rezeki gimana? Jadi ada beberapa MC yang gue ngambil karena bahasa Inggris gue nggak lancar Kang. Oh, emang susah sih.
Iya. Emang susah sih. Gue juga nggak pernah gue nge-MC bahasa Inggris. Lu kalau Iya bahasa kan? Inggris nge-MC bahasa Inggris, lu terima bahasa Inggrisnya, lu cari artinya Indonesia dulu, terus cari balasan Indonesianya, terus lu cari balasan bahasa Inggrisnya nggak gitu nggak prosesnya? Enggak, gue ambil. Gak diambil sama dia, gampang. Enggak, Gue pernah gue sekali nge-MC bahasa Inggris capek. Iya. Capek karena berusaha ini kan. Iya, Ya udahlah itu, enggak lagi. Karena prosesnya itu lah. Kita terima nih bahasa Inggris dari orang yang lawan bicara Iya, kita. diartiin dulu. Kita artiin dulu, terus kita cari balasan jawabannya. Jawabannya itu kita artiin lagi ke bahasa Inggris, kita lempar ke mereka, terus mereka jawab, "Pardon?" Hah? Pardon. Iya. Jadi makin insecure salah ya gitu. Nah, sebenarnya itu gue belajar bahasa Inggris ternyata beberapa guru gue itu bilang bahwa udah yang penting orang ngerti. Jangan lu berpikir kayak Cuma kan bro iya. toilet gitu karena orang Indonesia begitu kita ngomong bahasa Inggris salah dia jadi lebih Inggris biasanya kayak salah kali gitu Iya, jadi kayak cuma grammar kadang-kadang policy kan lebih kalau parah. nge-MC di acara bagus bahasa Inggris kita kan harus bagus juga. Iya benar Mas- makanya gua Masa belajar asal bahasa welcome Inggris. to the show. Oke. Kang, tapi gue pernah Kang, gue disuruh jadi pembicara di BINUS Internasional di mana kondisinya gue keluar dari BINUS mengundurkan diri. Terus diminta jadi pembicara. Pembicara BINUS Internasional, syaratnya pakai bahasa Inggris. Gue bilang, ya udah ada di BINUS ya udah gue ambil. Lu tau apa yang gue lakuin? Gue kayak khotbah minggu. Iya. Jadi gue bilang, oke nih semua yang nggak bisa bahasa Indonesia ada yang angkat tangan. Oke, cannot speak Indonesian, oke. Terus gue ambil mic satu lagi, gue kasih ke anak murid. Nah, lu terjemahin gue. Gue ngomongnya bahasa Indonesia, gue presentasi, dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Ya maksud gue, intinya solusi. Tapi itu oke tuh. Iya intinya solusi kan. Betul. Tapi udah pasti sekarang bahasa Inggris lu. Ya belum dong. Jadi apa yang lu pelajarin? Levelnya apa? English for business. Oh, English for Business. Iya, ini baru 6 bulan lah. Apa bedanya English for Business sama Lebih pakai kata-kata yang formal, kalimatnya lebih tertata. misalnya coba lu sapa ini coba dengan Iya sama aja kayak good afternoon, good morning sama aja Kang. Iya. Sebenarnya cuma ada beberapa bahasa yang emang ada beberapa kata yang emang formal gitu. Kalau gua nggak punya isu sih bahasa Inggris, aman Sih, gua. Iya kan bini lu bule. Sehari-hari. Wes, gimana Tapi speak English? ceritain ini dong. Waktu anak lu antar jemput anak dong ceritain. dong. Kenapa? Nah, udah nih. Kenapa dia harus ngomong bahasa Inggris? Coba Hal-hal yang nggak boleh. Cerita Nggak dong. ada. Ini kan buat yang tahu-tahu aja. Ayo yang tahu-tahu aja, Cup. Yang mana, Nang? Yang lu disangka orang lain. Disangka Ya itu kan supir. kalau itu udah sering disangka supir, disangka orang lain, nggak dipercaya kalau gue bapaknya anak gua. Itu udah sering tuh. Ditanya Karena nih. anaknya bule. Iya. Pas ditanya nama anak gue dipanggil gitu, Aru gitu. Aru belum datang nih orang tua. Lah ini orang tuanya. Lah saya orang tuanya. Oh bapak gitu. Oh, Iya. Terus kalau nganter anaknya, oh ya Mas makanan ininya ada, ya oh ini makanannya, nanti bilangin ke orang tuanya. Lah saya orang tuanya. Gue bilang saya orang tuanya. Lah saya kan orang tuanya. Itu kan hal-hal tadi belajar bahasa, silat, Belajar bahasa, iya. bela diri tuh orang berarti banyak tahu nggak Nang tentang itu Nang? Enggak, karena buat apa? Karena bela diri sendiri kalau gue diajarinnya emang bela diri pertama di tempat gue latihan Silat adalah lidah. lari. Oh bukan. Adalah lari. Oh. jadi nggak usah dihadapin ya, nggak usah Lari. berantem lah. Oh itu sport berbalut bela diri. Iya, emang maraton, kelas maraton. Iya. Emang yang pertama lari, udah gitu. Kalau emang kepepet ya sedapatnya. Diajarin apa cuman diajarin. Pokoknya bela diri kalian harus kuat kaki ya. Iya, itu. Kuda-kuda harus kuat untuk Lari. Pondasi lari biar lebih kencang. Kuda-kuda kuat karena kardio kan. Kalau olahraga kaki kan banyak buat kardio. Masih tapi lu latihan sekarang? Masih. Udah berarti udah berapa tahun tuh? 11 kali ya Kang. Baru 11. Apa yang lu kejar dari situ? Emang lu pengen Awalnya expertise di situ? Oh enggak, awalnya gua untuk ngeredam pikiran-pikiran gua sih. Gitu dulu kan gua jadi gua Kayak gua akhirnya dengan sepak menemukan bola tuh. Stres Iya. dulu, stres dulu. Bukan stres, lu jangan ngejudge gitu. Kan Iya sih, gua nanya bukan ngejudge. tapi benar Kang, ada ya kan karena kaget kan. bener lah. Karena kaget-kaget sekitar, terus ada banyak hal yang gak diterima sama pikiran, akhirnya Numpuk butuh gitu ya. pelampiasan. Nah pelampiasannya tuh ya ke belajar si bela diri itu gitu. Ya buat ngeluarin energi negatif. Iya kayak gitulah. Kok bisa 11 tahun konsisten? Iya karena seneng Kang. Karena bukan berantem yang diincer, emang buat guanya. Jadi gua nggak pernah
oh ini gue gitu, enggak, emang buat gue aja. Tapi lu nggak ada keinginan untuk wah gue udah latihan selama ini masa nggak berantem nih gitu. Dulu awal-awal ada, Oh, cuma makin kesini ya Kayak namanya juga murid. ketemu orang ditabrak-tabrakin sengaja Oh enggak, sama lu. gue kalau ketemu orang gue drop kick. Oh. Ayo. Enggak, tapi gua enggak sih, makin kesini makin enggak. Ya kan emang fase belajar kan gitu kan. Lu tahu sedikit kan jadinya sombong kan. Nah, pas makin tahu banyak kayak udahlah, enggak lah buat gua aja gitu. Ada yang pengen lu kuasain lagi nggak, Nang, selain bahasa dan Enggak, Indonesia sih. pengen luar keren. biasa. Tanggung dunia dong. Dunia dong. Kurang ambisius kalau Indonesia doang. Dunia cup, gua kuasain. Kejauhan tapi lah. Oh, enggak jadi Indonesia. Enggak, gua diri gua sendiri aja kan gua kuasain dah. Kalau lu kan ngomong tentang apalagi yang mau dikuasai sama Danang. Iya. Terus kalau kita balik lagi hal-hal yang orang nggak tahu, gue lumayan penasaran nih. Orang-orang seperti Danang tuh cita-cita masa kecilnya pengen jadi apa sih, Nang? Power Ranger. Keren. Yang Gua warna apa? Yang warna apa? Biru. Kenapa warna biru? Billy. Iya. Soalnya dia pakai kacamata kan, waktu dari kecil kan gue udah pakai kacamata, paling dekat image itu. Oh, itu umur berapa? Kan Power Ranger biru di Kecil. situ loh, si Yos Sudarso itu ya. Ya Sudarso. Iya kan? Yosudarso mah pahlawan. Enggak Yosi apa? Iya. Iya kan ada kan? Ada dari Iya, Indonesia ada. Iya itu yang Iya. Ranger biru itu. Iya. Setelah pas dewasaan dikit tahu tentang kehidupan, lu pengen jadi apa? Nang? Tetap pengen jadi Power Ranger. Sampai sekarang? Iya, karena menurut gua nolong orang tuh beda sih rasanya. Oh, masuknya ke Makanya situ. lu belajar bela diri juga. Gua rasa ada sifat pengen itu ya, jadi Power Rangers itu kan. Mana tahu dipanggil, Kang. Gue jadi begitu dipanggil gue siap gitu kayak. Iya. Begitu suruh dikasih apa? jam kan, apa Power Rangers tuh jadinya Jam. jadi jam jam. kan. Gitu. Jadi lu udah bisa salto-salto. Salto bisa. Udah bisa salto sekarang? Enggak. Kita akan lihat nih. Lu bisa split nggak? Split bill bisa. Tapi lu ada di karir apa, menurut lu kalau lu di ngomongin karir, lu ada di titik mana sekarang ini, Nang? Gue nggak pernah menitikan sih, Kang. Gue lebih ya udah lagi ada apa gue kerjain. Kayak ini gue sekalian promo ya. Tahun ini ada film 2 mau keluar. Oh, Apa boleh disebutin nggak? Boleh. yang satu Judulnya- Titanic, yang satu Bukan. Bukan. Parah, Titanic kemarin banyak yang meninggal tuh. Cuk. Iya, memang pada film. meninggal lagi. Iya, Emang- kan emang film. aslinya Oh, meninggal. ya? Aslinya meninggal. Sorry. Gue pikir nggak boleh karena banyak yang meninggal. Judulnya Sleep Call yang pertama, yang kedua Gampang Cuan. Oh, itu udah Oh, promo kayaknya ya? Iya. Sleep Call sama Laura Nugros ya, Basuki ya? Nugros, iya. Kenikmatan apa yang lu dapatkan dari berakting, Nang? Aduh banyak, Kang. Gue jadi tahu banyak hal, gue jadi belajar banyak hal tuh karena gue kan menjadi orang lain gitu. Oke. Dan itu juga menyenangkan buat gue gitu. Gue mau menjalani hidup orang lain. Iya, jadi bukan berperan sebagai diri lu ya? Iya. Jadi kayak pelarian gitu ya? Itu bisa dibilang sebagai pelarian juga. Kenapa nggak lari beneran, Nang? Lari beneran lari tiap pagi mau Iya, ngikut. membohongi istri gitu. Jadi orang lain. Lu gitu nggak, Cup? Enggak, Iya, itu dia. Gua ngikutin lu aja. Itu dia, Enggak. itu dia. Kalau gua bersyukur kan Apa? orangnya. Iya, bersyukur ada bule mau sama lu. Mana orang masih gondrong-gondrong gitu, kata lu bersyukur. Cukup. Iya. Ini keahlian Danang. Keahlian yang tidak dimiliki banyak orang. Betul, keahlian yang orang nggak pernah tahu tentang lu apa, Nang? Tapi pelesetan tuh keahlian loh. Iya, Emang betul. Iya loh. Nggak gampang. Susah tau. Apalagi mikir tek. Lu berlatihnya gimana? Gue berlatihnya dulu waktu di Prambors, gue tiap pup Hah? pagi itu gue baca kamus. Terus Habis itu karena gue suka jalan kaki, setiap gue jalan kaki gitu kan, gue waktu itu sambil kuliah kan di Prambors. Jadi gue ngeliat misalnya spanduk pecel ayam, pecel pacar. Oh, bakal mau pacar. Gue suka ngedumel sendiri gitu, suka Oh, nyari bahan. nyari bahan sendiri gitu sih. Ya kurang lebih sama lah kan kayak bikin tapi ya materi stand-up. begitu sama Darto makin ini ya skill pelesetan lo. Jadi gua itu akhirnya memperdalam gara-gara gue diajak sama Mas Darto untuk siaran bareng dia itu. Pleset yang bawa plesetan tuh lu apa Darto? Mas Darto, karena kan itu udah bercandaannya anak-anak Prambors. Emang angkatan main plesetan kayaknya tuh selesai di angkatan gua 1989. Gua lahir 89. Udah bawah gua kayaknya udah nggak main plesetan lagi tuh. Terus makanya waktu itu plesetan kayaknya jadi hype banget gara-gara bukannya gua mau ngambil kredit ya, tapi emang via Prambors dan juga The Comment kita kan mainnya plesetan kan. Betul. Habis itu ada plesetan lagi. Zodiak. Sama berdasarkan tadi opini kita tentang zodiak begitu. Iya. Plesetan lagi. Jadi lu merasa punya andil terhadap plesetan yang semakin besar ini. Iya, jadi orang terbiasa lagi mendengar plesetan. Gue nggak bilang besar, tapi
orang terbiasa lagi lah main plesetan. Karena kan dulu kan dianggap katro kan, kayak apaan sih lu gitu. Ada masanya gue melesetin sesuatu kayak capek gitu. Tapi lama-lama ditunggu ya. Orang nggak ngerti sebetulnya. Iya. Aduh, ini mikirnya kemana? Susah. Referensinya kan susah. Plesetan tuh kan orang harus ngerti referensi. Iya. Tapi karakter itu juga yang akhirnya lu bangun setelah lu nggak di The Comment lagi gitu, tetap lu bertahan dengan karakter itu nggak? Enggak. Enggak. Ya enggak, kalau mau lihat Danang The Comment ya di The Comment. Oh, berarti itu karakter yang beda lagi yang lu bangun gitu di kayak musisi misalnya Childish Gambino gitu. Heeh. Ya kan ada Donald Glover, ada Childish Gambino gitu kan. Betul. Iya, udah gitu. Tapi ada yang ini nggak yang menurut lu, oh ini batu loncatan gua nih buat karir berikutnya tuh apa sih yang kalau bisa dibilang gitu? Aduh, gua kalau batu loncatan tuh gua mungkin kalau kesandung batu mungkin kali kan. Gua nggak pernah tuh itu menganggap suatu itu batu loncatan gitu. Kayak gua habis dari sini gua mau ke sini. Enggak. Jadi kayak kesandung. Orang gua masuk TV aja tuh obrolan jam 3 pagi sama teman gue lagi ngedit video karena tugas kuliah. Teman gue bilang kayak, lu kan udah di radio, TV dong. Gue kayak, wih TV seru kali ya. Udah nggak pernah gue pikirin lagi. Udah terus tiba-tiba dipanggil sama Net buat audisi. Iya. Untung murah kita waktu itu kan. Iya, itu mungkin lebih Danang ke dan Darto situ. murah kan. Terus ya udah, jadi kayak wah ini aja nih gitu. Oke, berarti kan di situ ya. Kesandung emang bener Cuk, kayak banyak yang kecebur. Berarti bukan step naik ya. Maksudnya kayak itu ya udah lu terjebak keadaan gitu yang kayak kalau dijebak nggak, gue ditaro nih ya udah gue lakuin sebisa Maksimal. gue semaksimal mungkin gitu. Nah lu kan sebagai orang yang introvert terus sekarang kerjanya berbagai macam pindah-pindah. Gimana cara lu menghadapi atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan orang yang baru? Iya terima aja Kang. Gue tuh waktu itu sempat ngobrol sama Kang Soleh. Starstruck juga gue waktu itu karena gue kan baca tulisannya dia tuh ngajarin gue sesuatu yang menarik banget. Kang lu kalau nanya orang lu prepare nggak gitu? Dia bilang kayak enggak, gue karena penasaran aja. Ya berarti kan kosong aja karena gue pengen. Nah gue akhirnya make caranya Kang Soleh untuk bisa lebih masuk ke ruang yang ada banyak orang. Jadi ya gue ngikutin flow-nya. Bukan ngikutin flow-nya, ya udah kalau gue penasaran gue ngomong, kalau gue pengen ikut gue ngomong, kalau enggak ya gue terima aja dulu. Nah, gitu. kalau tipikal Soleh kan emang dia nanya awal, dia ngikutin terus tuh jawaban orangnya kemana, ditanya lagi jadi nggak terlalu scripted dia sebenarnya orangnya. Keren. Okenya begitu tuh Soleh-Solehan. Gue mengapresiasi lu lah untuk hal itu. Iya, Terima kasih lu. Keren Gua seneng dia. banget. Ini udah mulai bosan dia sama Iya makanya enggak soalnya kesenderan. Oh iya. Ini saatnya kita main truth or truth ya, norderder. Handphone siapa nih? Gua. Oh iya sorry coba. Jadi kita mau main games bertiga yang isinya truth or truth. Iya. No derder. Harus Oke. jujur. Ya. Heeh. Oke, yang pertama ya gua tanya dulu deh. Gue doang apa kalian juga? Semua main. Oh semua. Oh gitu. Kalian juga? Enggak dong. Oh, enggak. Banyak banget pesertanya Oh, lah. iya, Oke. sorry. Dari yang dulu deh. Iya. Pernah nggak lagi kepoin mantan yang atau orang yang lagi lu sebelin terus nggak sengaja fotonya ke like? Enggak. Lu? Gua Cup. kayak poin pernah lagi. Kalau gregepan tenang aja coba. Siapa Ya enggak usah. Pertanyaan cuma berhenti di situ pernah. Mantan apa? Iya, Ya, mantan kan. yang lu sebelin. Enggak kayak lagi nge-stalking orang terus ke like, gue nggak follow dia kan. Jadi kayak wah. Oh, iya. lu unlike lagi Sedangkan nggak? ada konteks antara gue sama dia sebenarnya gitu. Ya seenggaknya kan udah masuk notif kan. Iya sih. Kalau ke like gitu, Ade-adean lu ya? udah gitu ke like-nya bukan foto yang atas-atas, yang Yang bawah dalam gitu. itu. Kan kayak Memori. Ya, pencet 2 kali, pencet 2 lagi gitu. Iya jadi kayak wah lu ngulik gue berarti nih sampai bawah-bawah gitu. Masih penasaran. Terus nggak ada respon dari dia. Hey gitu. Nggak tahu, gue lebih nggak mau tahu sih. Kayak dia nggak gua stalking kali ya karena foto lama gitu yang ke like gitu. Ini tuh sesama jenis atau lawan jenis? Lawan jenis lah. Oh, lawan jenis. Makanya akhirnya sekarang jempol gua agak gua kanan jadi kalau kedua kali ke save. Oh, Nggak ke-like. Iya benar cek Iya, di iya. sini ya. Bagus. Iya. Tapi terus tak tahu pas Bini lihat kok ini kamu nge-save ke save ini. Enggak ada. Itu kan enggak itu kan kalau ke save ya udah buat berapa hari durasinya gitu kayak postingan-postingan aja. Emang kalau ke save Kan ke save selamanya dong. Enggak maksudnya Di udah bookmark 2 hari gitu. gua Iya. lepas lagi save-nya gitu. Oh. Biar save. Iya bagus. Bagus. Iya, Save biar iya. save bagus. Kalau Kang Soleh? Enggak pernah. Iya. Males sosmedan ya Kang? Enggak, gua kalaupun ini gua enggak gua emang jarang kepo-kepo itu. Kenapa? Yang gua kenal, mending gua kepo yang enggak gua kenal.
Oh Iya, iya. menarik. Ya gua kenal ngapain gua kepoin. Gua udah pernah tahu. Ya lu kayak ngepoin yang enggak lu kenal tuh konteksnya apa berarti? ya lu ngepoin artis, dia? cewek-cewek misalnya abis nonton film. Oh. Siapa nih cakep nih pemain Hollywood? Oh itu kan mencari ya. Kan Oke. kepoin juga. Itu kan aman kalaupun nggak sengaja ke like. Ya dia nggak peduli juga. selebriti dunia. Iya, paling ngapain gua mau nge-like foto Berarti ini? lu ngepoin sekarang yang followersnya banyak aja karena kalau ke like nggak ketahuan tuh. Dia langsung gabungan gitu likesnya. Tapi cewek tercakep di Instagram sekarang versi lu siapa, Cuk? Waduh. Istri gua lah. Walah. Takut sambar geledek lu ya. Iya siapa lagi yang lebih cantik? Ya enggak, cewek Instagram, cewek di Instagram. Nggak tahu lagi gua siapa. Iya, gue mau cari referensi nih biar lihat-lihat. Alexander Daddario. Ah itu mah Itu iya. mah- iya itu dari Cantik dulu. itu. Iya sih. Ada yang waktu itu gua follow gara-gara lihat cantik itu pemain Jepang. Apa sih yang main itu loh, yang main zombie apa? Yang kartu, yang lari-lari. Iya, Yang kartu. ada itu cewek itu. Yang terakhirnya di kebon kan? Iya, Alice in Wonderland. Wonderland. Alice in Borderland. Oh iya ya, itu siapa namanya? Ada Miyoshi lu cantik. Nah ini ada lagi nih pertanyaan nih, gue yang nanya ya. Ya. Kalau ada jin yang akan memberikan 3 permohonan, apa yang kamu inginkan, Ucup? Clueless lagi gua. Karena gua nggak punya permohonan apapun sekarang. Keren, lu udah fulfilled ya. Lupa sama Tuhan emang gitu, Cup? Bukan, karena gua udah merasa cukup. Oh iya keren. Lu apa lah? Kalau gua ada jin mau mengabulkan 3 permohonan gua, yang pertama gua memohon Allah minta maaf. Karena gua minta tolong sama jin kan musyrik. Oh iya benar. Yang pertama gua mohon ya Allah, mohon aku musyrik. Tapi mohon perantaranya ampun. jin. Iya. Oh iya. Ampun aku Oh iya, musyrik benar. nih. Itu minta tolong sama mesti jin juga yang nyampein ya. Iya, kayak- Ini orang musyrik, tapi minta tolong gua Ke nyampein ke Allah. ke Allah Gimana gitu. Kan setelah dikabulkan sama Allah, oke, misalnya ya Allah mohon maaf nih jin mau mengabulkan permohonan aku. Iya. Tolong maafin aku ya Allah, aku meminta selain kepadamu. Iya. Ya. Iya. Baru yang keduanya tinggal aku meminta semua keinginanku dikabulkan. Nah, bener. Ketiganya Nggak usah kan udah Iya, dua aja udah maksudnya, cukup. Tolong kalau ada keinginan yang terlupa, tolong dikabulkan tanpa harus diucapkan gitu lah. Bagus dalam hati ya. Lu nang Kalau gua pasti kayak gue inilah. begini juga deh. Kalau gua permintaan Ikutin. kalau gua permintaan unlimited lah langsung. Permintaan pertama apa? Unlimited. Pokoknya unlimited deh. Kuota. Kayak kuotanya IM3. Keren. Spontan. Iya. kurang ye. Oh iya, sorry. Iya iya. Yang ketiga, Cuk. Oke tuh soalnya tuh. Yang ketiga sebutkan satu hal yang lo tahu ini nyebelin atau ganggu banget buat orang lain tapi lo masih suka lakuin. Apa Nang? Gua apa ya? Berantakan kali ya? Maksudnya suka lupa naruh barang di mana terus gua nanya. Oh. Gitu. Baru-baru ini ada kosa kata baru dari istri gua adalah, aduh aku udah bosen kamu tanyain. Oh, iya. Kayak cincinku di mana ya? Handphoneku di mana ya? Iya, iya. Gitu. Itu nyebelin tapi Iya. tetap lo lakuin ya. Aku di mana ya? Tidak belajar. Istriku di mana ya? Iya. Atau hati aku di mana ya? Oh, kamu bawa pulang ya gitu. Oh, Kayak gitu. Emang gitu cuy. Gitu cara deketinnya cuy. Iya biasanya yang nora-nora gitu dapat Nang. Oh, Yang gitu. nora-nora Cara gitu, ucup gitu. kesempatannya lebih diinget lama. Ada DM waktu lu Nggak ada. belum nikah gitu. DM gue makanan semua Bang jadi volunteer bisa nggak Bang gitu. Isi DM gue orang minta volunteer. Nggak ada cewek. Jadi gue kalau istri gue meriksa Instagram aman. Keren. Second account lu yang Nggak ada. Second account gue yang pesta lu kasih ke pora. gua enggak cop, yang bukan pesta pora, yang lu kasih ke gua sama Gilang Gomblo. Oh Niksap. Bagus. itu loh yang cupi cute. Pikir Lebih cute. Pakai KIUT lagi cute. cute, Cute. cute. Cupi gitu. Kalau lu apa Leh? Apa? Kalau lu apa tuh? Apa tuh? Hal yang nyebelin. Ya lu buat belum orang. jawab, lu belum jawab. Kan alurnya gini. Oh iya boleh, Kang Soleh. Nggak tahu kayaknya gua aja nyebelin mulu buat orang. Iya itu masih dilakukan tadi sih iya sih. Kang lu mau debat sama siapa Kang? Yang menurut lu bakal kalah siapa? Aldi Taher. Waktu itu gue suruh debat sama Aldi Taher. Lu bayangin Solehun sama Aldi Taher ngobrol berdua. Wah seneng banget gue nih. Tolong di Ada. nambah satu episode di sini boleh nggak sih? Enggak ada beneran. Enggak mau gue gituin waktu itu nggak mau dia. Oh, Cop jawab dulu. Kalau gue hal nyebelin yang buat orang lain tapi masih gue suka lakuin tuh ini Apa? sengaja telat-telat gitu. Kok sengaja? Iya karena gue pengen ngebangun karakter gue di situ. Oh, biar kayak Freddie Mercury. Ngebangun karakter lu Axl Rose. tidak bisa dipercaya ya. Bukan emang tidak bisa manage waktu dengan baik.
Karena selalu berasumsi sendiri kayak kesana naik motor cuman segini, realitanya lama gitu. Gitu, sengaja telat gitu. Biar ditanyain. Enggak sih, biar telat aja. Dalam rangka apa? Biar gua enggak punya motifnya lah, tapi emang kayak udah Pengen aja. kayak kalau janjian telat tuh kayak gue bodo amatan gitu, kayak biarin telat. Oh, dia pengen keren maksudnya cuek gitu loh, Kang. Pengen terlihat rebel. Cuek. Dari mana rebelnya sih telat? Ya rebel. Ya kan cuek. Tidak sesuai aturan, makanya biar makanya nggak buang waktu. gondrong, nggak cukur. Iya. Keren. Betul. Konsep Apa lah. sih yang lu cari coba Biar dari itu? disangka seniman. Biar disangka, wih keren nih anak gue diantarin sama bapak kayak gini, Lu bapaknya bahagia keren Cup gitu. dengan lu telat-telat itu Cup. Bahagia. Kenapa? Karena waktunya jadi nggak banyak, waktu meeting ya kan langsung to the point. Tak gitu. Justru malah itu mempersingkat waktu lah. Jadi bukannya jadi nungguin lu. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi kan pas udah ketemu orang pengen buru-buru karena waktunya nggak sebentar gitu. Gue menang. Iya, jadi itu sebenarnya lah. Jadi buat klien-klien yang meeting dengan Ucup, itu Ucup sengaja telat ya. Iya. Tapi udah gue kurangin sekarang. Kalau klien, kalau temen gue telatin. Kalau temen bodo amat ya. Iya, makanya gue sekarang suka di meetingnya jam 1 dibilangnya jam 11 gitu. Kayak ini tadi suruh standby jam 10 sama Inga. Nah, Tapi syutingnya jam berapa sih? Jam 12. Jam 12 gue udah dari jam 10 suruh sini. Bagus kan? Iya, tapi nungguin Soleh 2 jam, menunggu Soleh 2 jam. Nang. ya orang ada yang seumur hidup nungguin buat jadi soleh nggak jadi-jadi. Tuh, bisa. Cup, lu 2 jam langsung ketemu Soleh Cup. Iya. Iya. nggak Nunggu jadi-jadi. Soleh 2 jam mah sepet. Iya ya. Ada yang sampai akhir hayatnya nunggu Soleh nggak Nggak Soleh-Soleh. soleh. Iya ya. Iya kan? Oke, Collaboration Podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih loh Dimas Danang. Terima kasih Kang Soleh, Makasih, Kang Nang. Ucup. Kita tunggu filmnya ya, dan karya-karya lainnya dari Danang, dan Ya. kita tunggu apa lagi ya? Kejutan-kejutan lainnya. Baikannya. Baik. Baikan sama Mas Darto. Ya, Kebaikan. baik. Semoga terjadi perdamaian antara Danang dan Darto. Iya, sama kami tunggu progres latihan bahasa Inggrisnya ya. Oke. Iya. Kalau Coba. bisa Sama bahasa Perancis jangan lupa. Oh, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. 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 Pour oui. Pokoknya. Oui. Croissant. Croissant. Croissant pain au coklat. Wah, Pain au chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat, oui. tong krosong nyawing punya. Tapi bahasa Perancis tuh menarik loh. Apa? Jadi ternyata bahasa Perancis di episode selanjutnya. Terima kasih Dimas Danang. Merci beaucoup Dimas Oh, Danang. Deriang, merci beaucoup. Masih boku. Sampai jumpa di Collaboration Podcast episode berikutnya. Saya Soleh Solihun. Saya Kiki Ucup. Saya Duta IM3 Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Collaboration Podcast buat yang tahu-tahu aja.